Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Gosip HI. Jadi, beberapa waktu belakangan ini ada beberapa isu ya di dunia internasional yang cukup menarik untuk dibahas. Nah, yang pertama mungkin terkait dengan ketegangan antara Rusia dan Ukraina ya. Sebagaimana kita ketahui ya, relasi antar kedua negara ini dalam beberapa tahun terakhir memang cenderung tidak kondusif ya. Utamanya terkait dengan isu Crimea. Crimea itu adalah sebuah wilayah yang dipersengketakan oleh Ukraina dan Rusia. Kalau di peta kita lihat dia masih berada dalam lingkup wilayah Ukraina. Namun pada 2014 lalu Rusia telah melakukan aneksasi atau takeover ya, atau pengambil alihan terhadap wilayah Crimea yang memang berujung pada ketegangan yang tidak ada habis-habisnya antara kedua negara ini. Nah, tapi belakangan Rusia melakukan beberapa manuver yang justru terkesan meningkatkan eskalasi atau tensi antar kedua negara ini ke tingkatan yang lebih tinggi gitu, dengan menempatkan armada militer atau pasukan di beberapa titik ya di sekitar wilayah Ukraina gitu, yang mengitari wilayah Ukraina dan di dekat wilayah Crimea juga. Nah, hal ini yang mendapatkan respon cukup serius dari dunia internasional. Apakah ini semacam deklarasi perang yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina atau seperti apa? Yang jelas manuver ini mendapatkan respon yang cukup keras dan tegas dari beberapa pihak ya. Dalam hal ini tentunya Amerika Serikat, kita tahu salah satu negara yang juga kita bisa bilang sebagai rival Rusia ya, dalam konstelasi politik global gitu, yang secara tegas mengatakan bahwa Rusia harus menghentikan manuvernya ini. Kalau tidak, Amerika Serikat mungkin akan melakukan counter conduct atau tindakan untuk merespon dari apa yang dilakukan Rusia gitu. Bahkan NATO sendiri sudah mulai ancang-ancang ya, di mana beberapa negara anggota NATO pun seperti sudah siap untuk merespon hal ini atau sudah siap untuk melakukan beberapa kebijakan seperti mensuplai persenjataan ke Ukraina dan segala macamnya untuk menangkal ekspansi dari Rusia di wilayah ini. Nah, ini sampai berujung pada bertemunya ya Secretary of State dari Amerika Serikat, atau kita bisa bilang Menlu-nya Amerika Serikat dengan Menlu Rusia untuk secara serius membahas hal ini beberapa waktu yang lalu. Yang dimana Rusia dalam hal ini tentu saja menyangkal ya bahwa mereka punya intensi yang agresif atau intensi yang tidak terhadap Ukraina gitu, dengan menempatkan pasukan militer ini gitu. Nah, tapi dalam hal ini tidak mengurangi kecurigaan dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya, di mana Amerika Serikat terus senantiasa mewanti-wanti untuk Rusia untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kekacauan di wilayah ini gitu, atau meningkatkan eskalasi konflik ke tingkatan yang lebih tinggi gitu, terjadinya kontak fisik atau dan segala macam yang pastinya akan direspon oleh Amerika Serikat dan NATO. Dan ini kedepannya akan semakin menarik ya, karena Rusia dan Ukraina ini tidak pernah ada habisnya. Ada berbagai aktor juga yang bersinggungan di situ, Uni Eropa, NATO dan segala macamnya. Jadi kedepannya seperti apa kita tunggu. Kemudian yang kedua adalah terkait isu konflik Yaman ya. Kita tahu konflik Yaman ini sudah berlangsung lebih dari 5 tahun ya, perang saudara di dalam negeri Yaman ini, yang dimulai sekitar tahun 2015 juga ya. Kemudian makin meningkat eskalasinya sampai sekarang. Konflik ini masih terjadi dan belum ada titik temunya gitu. Dan ada ratusan ribu korban jiwa sejak konflik ini pertama pecah sampai saat ini ya. Nah, belakangan ini ada sebuah serangan yang dilakukan oleh pasukan Arab Saudi ya, pasukan pimpinan atau yang digawangi oleh Arab Saudi ke wilayah di sekitar Yaman gitu ya, semacam wilayah penjara gitu ya, lembaga pemasyarakatan, yang menewaskan puluhan orang ya, disinyalir puluhan bahkan mungkin ratusan orang yang tewas dalam serangan tersebut, yang dimana di dalamnya ini ada diantaranya anak-anak kecil yang sedang bermain-main di sekitar wilayah itu. Nah, hal-hal seperti ini disorot saat ini, tapi sebenarnya hal-hal seperti ini bukan hal yang baru ya. Apalagi kita bicara soal Yaman, bahwa penyerangan-penyerangan seperti ini telah berlangsung sangat sering
dan sangat sering dilakukan oleh pihak koalisi Arab Saudi. Kan di sini ada beberapa faksi yang terlibat konflik di situ kalau kita bicara soal Yaman ya. Pertama Houthi ya, Houthi itu kelompok kita bisa bilang yang berafiliasi dengan Syiah gitu ya, yang punya apa istilahnya aspirasi sendiri, dan dia memerangi pihak pemerintah Yaman, yang dimana pemerintah Yaman ini didukung penuh oleh Arab Saudi, dan itu menghasilkan korban jiwa yang begitu banyak. Tidak hanya dari sisi pihak-pihak yang terlibat secara langsung, tapi juga warga sipil yang ada di dalamnya. Termasuk yang baru saja terjadi. Bayangkan puluhan orang sampai ratusan meninggal dalam sebuah serangan. Nah, hal-hal seperti ini yang belum ada titik temunya di Yaman ya. Dan dikategorikan juga salah satu konflik yang paling melanggar kemanusiaan lah istilahnya. Di situ perang saudara yang paling banyak memakan korban dan paling menyalahi nilai-nilai kemanusiaan gitu. Karena beberapa manuver-manuver penyerangan seperti yang terjadi barusan itu seperti tidak mengindahkan prinsip-prinsip non-combatant immunity gitu, atau imunitas non-kombatan gitu. Dan juga menginjak-injak prinsip jus in bello tentunya ya, jus in bello atau Convention of War atau tata cara perang yang bermoral gitu. Karena kita bisa lihat dari jumlah casualties dari sisi masyarakat sipil yang luar biasa besarnya gitu. Tentu hal-hal seperti ini harus diperhatikan, bahwa jangan sampai kepentingan politik itu melebihi di atas dari bagaimana pentingnya kita menjaga keselamatan warga sipil, atau bagaimana kita tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini yang tidak terjadi di Yaman. Sampai sekarang belum terjadi, dan kedepannya seperti apa kita tunggu ya. Nah, yang ketiga mungkin ya, yang cukup menarik adalah isu terkait gejolak politik di Kazakhstan ya. Kazakhstan. Nah, Kazakhstan ini kan kita bisa bilang ya, negara yang mungkin jarang terlalu terdengar gaungnya di dunia internasional gitu. Tidak seperti negara-negara adidaya atau negara-negara yang punya pengaruh atau influence ya, atau power, yang mungkin seringkali dibahas menjadi aktor yang berperan penting dalam konstelasi politik global. Nah, Kazakhstan ini kan jarang disorot, tapi baru-baru ini dia disorot karena terjadinya semacam gejolak politik di dalam negerinya, di mana terjadi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di dalam negerinya, yang berujung pada eskalasi kekerasan hingga memakan korban jiwa ya. Jadi awalnya ini terjadi karena adanya kebijakan untuk menghilangkan atau menaikkan harga BBM ya, atau menghilangkan subsidi BBM, semacam mencabut subsidi BBM sehingga harga minyak itu meningkat tajam di dalam negeri Kazakhstan, yang mendapatkan respon dari masyarakatnya, mendapatkan respon keras dan mendapatkan protes juga dari masyarakatnya, yang akhirnya turun ke jalan untuk menyuarakan hal ini. Nah, demonstrasi yang awalnya terjadi secara damai di dalam negeri Kazakhstan akhirnya tereskalasi hingga memicu pada peningkatan kekerasan, karena disinyalir di situ ada beberapa kelompok oknum yang tidak dikenal gitu ya, yang kita tidak tahu kepentingannya apa, itu yang membuat ricuh pada saat demonstrasi, sehingga benturan antara aparat militer dan warga sipil itu tidak bisa terhindarkan, dan itu sudah memakan banyak korban jiwa khususnya dari sisi masyarakat sipil. Nah, gejolak di Kazakhstan ini yang makin menjadi-jadi ya, bahkan ada pengancaman juga yang diarahkan kepada aktivis-aktivis yang melakukan demonstrasi dan segala macamnya. Nah, hal-hal semacam ini kan bukan hal baru ya, gejolak-gejolak politik dalam negeri seperti ini banyak terjadi di negara-negara di dunia internasional. Nah, ini hal yang menarik karena baru mengemuka lagi di Kazakhstan hal-hal seperti ini. Kedepannya seperti apa, ini akan kita tunggu ya. Oke, gitu saja untuk kesempatan kali ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.